Untuk mengunduh, silakan gunakan link installer yang ada pada halaman pelajaran ini. Berikutnya kita akan belajar bagaimana mencari file installer tersebut dari situs aslinya, yaitu dari situs R, RStudio, dan RTools. RTools hanya diperuntukkan untuk pengguna Windows karena beberapa package memerlukan RTools. Pertama, ketik R, lalu cari situs R ini, lalu klik download R sebelah sini, lalu cari Indonesia sebagai sumber file, atau cari sumber terdekat lainnya, seperti misalnya Asia. Lalu pilih sesuai operating system, misal Windows, lalu klik base dan download R. Ketik RTools, juga pilih situs R project, pilih sesuai jenis Windows, misal 64 bit. Download ini hanya untuk Windows. Ketik RStudio, pilih situsnya RStudio, pilih download, scroll ke bawah, cari, dan pilih yang gratis. Download untuk Windows atau operating system lain. Untuk menginstal R, urutannya adalah kita install R, kemudian RStudio. Untuk pengguna Windows, sebaiknya menginstal RTools karena ini akan diperlukan oleh sebagian package. Pertama kita install R. Pilih English. Next. Hingga terinstall. Kemudian setelah selesai, klik Finish. Hanya untuk pengguna Windows, install RTools, klik Next hingga terinstall. Setelah selesai, klik Finish. Kita pilih RStudio. Klik Next hingga selesai. Setelah selesai, kita klik Finish. Kemudian buka RStudio. Bisa dibuka di Windows. Kemudian pilih pada program tersedia. Ini adalah user interface atau antar muka pengguna pada RStudio. Bagian kiri ini disebut sebagai konsol. Bagian kanan atas ini disebut sebagai environment. Bagian kanan bawah ini disebut sebagai files. Tapi kalau kita perhatikan, ada panel-panel lain di dalamnya, nanti akan kita bahas. Comment adalah perintah yang kamu berikan pada R dengan menuliskan kode pada konsol ini. Kode akan dituliskan pada bagian setelah tanda lebih dari. Dan kita akan tahu mana kode yang dijalankan melalui konsol ini. Dan kita juga bisa menuliskan kode tersebut langsung di konsol ini, atau nanti kita menggunakan sumber lain, misal seperti RScript atau RNotebook. Kita akan bahas ini nanti. Ini adalah contoh kode pertama kamu. Silakan ketik kode ini. Ketika menekan Enter, maka nanti akan muncul hasilnya. Kode ini artinya kita ingin memprint tulisan Hello World. Maka yang keluar hanya tulisan Hello World saja. Lalu kita bisa buat kode seperti ini. Ini adalah variable any name you want, misalkan bisa ditulis apa saja. Lalu kita kasih tanda seperti ini, lalu masukkan Hello World ini ke dalam sini. Nah, kalau ditekan Enter, maka kita tidak akan melihat hasilnya karena hasilnya sudah dimasukkan ke dalam sini. Kalau kita print any name you want, maka hasilnya akan muncul. Terkadang proses kode bisa memerlukan waktu. Kita tidak menemukan tanda seperti ini hanya untuk ilustrasi saja. Ketika selesai, maka akan muncul tanda lebih dari. Dengan demikian kita akan tahu kapan kode itu selesai dengan melihat
apakah tanda ini muncul kembali atau tidak. Ini adalah istilah-istilah pada konsol, yaitu pertama ini adalah input, dan ini hasilnya adalah output. Kemudian bagian sebelah kiri yang ditunjuk tanda panah ini adalah variable, sedangkan bagian sebelah satunya yang merupakan asal dari panah itu disebut sebagai value. Ini adalah function. Kemudian di dalamnya function selalu diikuti oleh tanda kurung, dan di dalamnya disebut sebagai argumen. Dalam hal ini argumennya adalah X, dan value daripada argumen tersebut adalah any name you want. Karena any name you want tadi adalah isinya adalah hello world, maka ketika kita print, maka munculnya hello world. Function juga merupakan salah satu variabel. Tanda kurung, tanda petik tunggal ataupun ganda itu memiliki perilaku khusus. Misalkan kita print seperti ini, kita ketik, kemudian kita mengetik tanda buka kurung biasanya dengan shift kemudian tuts itu, maka ketika kita menekan itu, tanda tutup kurungnya otomatis juga akan muncul bersamaan dengan buka kurung, dan kursor kita akan langsung berada pada antara kedua tanda kurung. Begitu pula dengan tanda petik tunggal akan muncul bersama seperti itu, dan juga petik ganda. Hal ini akan memberi keuntungan mempercepat kita untuk melakukan coding. Ini tidak ada fitur ini misalkan seperti di pengolah kata seperti Microsoft Word ataupun Google Docs, tidak ada. Nah, kemudian untuk aturan pada tanda petik, kalau kita menggunakan tanda petik ganda, maka di dalamnya harus menggunakan tanda petik tunggal. Kalau kita print, tanda petik tunggal itu juga akan turut dimunculkan. Di dalamnya kita menggunakan tanda petik ganda, maka di luarnya kita menggunakan tanda petik tunggal. Maka nanti tanda petik ganda tersebut juga akan di print, tetapi karena ini harusnya digunakan untuk mengupdate nilai di dalam print, maka ini diberikan tanda escape atau backslash untuk membedakan antara tanda petik yang digunakan untuk mengupdate nilai di dalam function ataupun dia sebagai value itu sendiri. Kalau kita menggunakan tanda petik tunggal di dalam tanda petik tunggal, maka tanda petik tunggalnya akan dianggap sebagai penutup yang ini. Sedangkan yang ini sebagai pembuka, penutupnya adalah yang ini. Sehingga kita bisa melihat, komputer hanya melihat yang warna hijau saja. Dan ini melanggar aturan sehingga muncul error. Begitu pula kalau kita menggunakan tanda petik ganda di dalam tanda petik ganda. Tanda panah ke kiri itu merupakan salah satu assignment operator. Selain juga ada tanda petik ke kanan dan juga tanda sama dengan. Misalkan seperti ini, kita masukkan angka 10 tambah 15, kita masukkan ke dalam variabel namanya AnyName1, maka kita menggunakan tanda panah ke kiri, artinya yang sebelah kanan ini kita masukkan ke kiri. Atau kita juga bisa melakukan dengan arah sebaliknya, seperti misalkan AnyName1 kita tambah 10, hasilnya kita masukkan ke AnyName2. Jadi kita gunakan tanda panah ke kanan. Tapi ini jarang dilakukan. Biasanya sering dilakukan adalah yang gunakan tanda panah ke kiri. Nah, kalau kita print, kita juga bisa print tanpa menggunakan function print. Jadi cukup variabelnya saja yang kita tulis, kemudian kita ketik enter, maka akan muncul hasilnya, hasil dari 10 tambah 15 tadi. Kemudian kalau kita print juga hasil AnyName2, maka kita akan lihat 35, yaitu dari ini tadi, AnyName1 25 tambah 10, maka masukkan ke AnyName2 yaitu 35. Kita juga bisa menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Nah, di sebelah kiri tanda panah ke kiri ataupun di sebelah kanan tanda panah ke kanan itu hanya boleh satu variabel. Artinya yang ditunjuk oleh kedua assignment operator ini hanya boleh satu variabel, karena dia adalah hasil finalnya. Nah, kemudian apa perbedaan antara tanda panah ke kiri dengan sama dengan? Perbedaannya adalah kalau tanda sama dengan itu juga digunakan untuk memasukkan value ke dalam argumen di dalam sebuah function. Misalkan seperti ini. Namun di dalam function seperti ini, tanda sama dengan tidak berperan sebagai assignment operator. Sehingga kalau kita print hasil X-nya itu sendiri, maka akan muncul error. Karena X-nya itu
sebelumnya tadi kita tidak nyatakan dulu. Tapi berbeda dengan misalnya menggunakan tanda panah ke kiri, ketika kita masukkan ke X, selain digunakan sebagai argumen dalam function print, dia juga sekaligus menyatakan bahwa X 55 itu dimasukkan ke dalam X. Sehingga kita print X, hasilnya adalah 55. Berikut adalah cara supaya coding kita cepat. Biasanya kita melakukan coding seperti ini, ada tanda spasi di sebelum dan sesudah dari assignment operator. Ini tidak wajib, jadi boleh kita hilangkan. Artinya kita akan menghemat waktu, meskipun kalau cuman sekali tidak akan signifikan, tapi kalau kita melakukan coding panjang ini akan cukup signifikan. Dan ini kita tidak perlu mengetik tanda spasi, jadi lebih cepat. Namun biasanya kita akan sulit melihat kalau tanda bentuknya tanda panah ke kiri ini. Sehingga saya lebih menyarankan menggunakan tanda sama dengan. Selain itu, tanda sama dengan juga mengetiknya cukup satu kali. Kalau ini kita dua kali, 1, 2. Nah, kemudian kalau antara tanda petik ganda dan tunggal, saya lebih menyarankan tanda petik tunggal. Kenapa? Karena di tanda petik tunggal kamu tidak perlu menggunakan shift. Ya, hanya cukup touch pada tanda petik ini. Karena untuk tanda petik ganda kita menggunakan shift, baru kita menggunakan touch yang sama. Ini juga akan mempercepat. Ini adalah beberapa aturan untuk menamai sebuah variabel. Pertama, tidak boleh dispasi ataupun tanda baca lainnya kecuali underscore. Dan karakter pertama tidak boleh angka. Jadi bagian pertama tidak boleh angka. Kemudian jika kita misalkan perlu untuk melanggar aturan ini, misalkan selain nama variabel juga digunakan sebagai nama tabel dan kita ingin nama kepala tabelnya itu bagus kelihatannya begitu ya. Tidak menggunakan underscore, maka kita bisa seperti ini, misalkan bahkan di depannya angka boleh, tapi gunakan tanda petik terbalik seperti ini. Ya, harus dia dengan tanda petik terbalik, letaknya di dalam di keyboard di sebelah sini. Ini adalah beberapa hal yang sangat membantu, bahkan sangat membantu pada saat mengetik. Tunggu dulu atau kita langsung tekan tab, akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih langsung, atau kita bisa menggunakan tanda atas atau bawah, sehingga kita bisa langsung loncat ke kode-kode yang sudah dimasukkan sebelumnya, ya, seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan tanda kontrol dan panah ke kanan ke kiri, sehingga kita bisa melompat di bagian sisi-sisi daripada kata itu, di bagian awal atau bagian akhirnya. Ini akan juga mempercepat gerakan kursor kita. Kalau kita memilih, kita bisa menggunakan tambah shift lagi, ditahan, jadi control shift itu ditahan sambil panah kanan dan kiri. Ini juga akan mempercepat kita ketika memilih suatu kode dan mungkin kita ingin menghapusnya, misalnya seperti itu. Session adalah keadaan di mana variabel itu berada di komputer memori kita. Jadi ya, yang kita masukkan tadi itu langsung disimpan di komputer memori, bukan di disk komputer. Jadi berbeda. Komputer memori relatif terbatas. Biasanya kita menyebutnya memori 4 GB atau misalkan memori 8 GB gitu ya. Atau kita sebut sebagai RAM. Nah, kalau kita ingin menyimpan, misalnya digunakan nanti, kita bisa lakukan. Dan di dalam session ini juga ada fungsi-fungsi lain, misalnya di dalam paket fungsi yang kita muat, itu dia disimpan di dalam memori. Nah, tetapi hanya untuk fungsi-fungsi ini tidak akan disimpan kecuali kita nyatakan sendiri. Kalau dari package kita harus meload ulang nantinya. Nah, yang muncul di daftar ini itu hanya sebagian, khususnya yang kita nyatakan sendiri. Nah, kemudian kita bisa simpan dengan klik tombol ini, atau kita juga bisa load lagi hasil file yang disimpan tadi, sehingga kita bisa munculkan lagi untuk berikutnya tanpa harus menjalankan lagi perintahnya. Ini akan bermanfaat ketika misalkan prosesnya itu sangat lama, sehingga kita perlu simpan itu untuk di load nanti, sehingga nanti kita tidak perlu menjalankan kodenya lagi. Kemudian ini adalah bagian working directory. Ini adalah folder di komputer disk kita atau disk komputer kita. Ini digunakan sebagai folder akar untuk sesi berjalan. Biasanya adalah my document, dan kita bisa ganti working directory ini. Untuk mengetahui di mana working directory, gunakan function getwd. Nah, ini biasanya seperti ini di my document kita, terutama di user kita, di akun user kita di Windows.
Misalkan kita ingin memasukkan isi daripada file ini, .csv yang ada di dalam folder Intel, maka kita masukkan ke X. Tapi ketika misalkan kita ganti working directory-nya, kita masuk ke dalam Intel, maka ketika kita ingin membaca lagi file tersebut, kita tidak perlu lagi menuliskan Intel, karena kita sudah berada di dalam Intel. Sehingga kita langsung baca begitu saja. Nah, ini penting kita memahami di mana letak working directory kita.